I got you. I am sorry about this. I am sorry. Okay, pay attention. You turn up. Coward. Oh, yeah. Yeah. And your tequila. Cerita diawali di sebuah bar di tengah kota yang dipenuhi dengan pemuda-pemudi gaul di kota tersebut. Pria tampan yang bernama Alejandro sedang masuk ke dalam bar tersebut, lalu menghampiri seorang bartender wanita bernama Lizzie. Alejandro ini bukanlah mas-mas biasa, ia adalah bos kartel paling ditakuti di kota tersebut. Dia bertanya kepada Lizzie sedang mencari orang yang bernama Johnson. Dengan berpura-pura tidak tahu, Lizzie pun menjawab tidak kenal. Tapi Alejandro sebenarnya tahu kalau Lizzie ini berbohong. Ia pun mengancam Lizzie untuk memberitahunya sembari menodongkan pisau lipat ke perutnya. Ia mengancam akan membunuh Lizzie jika tidak mau memberitahunya. Usut punya usut, si Johnson ini adalah pacar Lizzie. Alejandro berkata jika Johnson tidak segera mengambil apa yang ia telah curi darinya, maka nyawa Lizzie lah taruhannya. Setelah itu Lizzie yang menangis sambil ketakutan pun disuruhnya pergi. Finish your shift. Go home. Go, 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 go. I fucking can't. All right. Di tempat lain, seorang ayah bernama Bo dan anaknya Tag terlihat sedang berburu rusa di tengah hutan. Hidup mereka sangat sederhana dan damai. Sejak kecil, Tag ini dididik dengan mandiri dan dijauhkan dari peradaban oleh ayah. Di malam harinya, Tag pun menyiapkan santapan malam kesukaan ayahnya. Dan tak lupa pula mereka berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah santapan malam, Tag pun membersihkan senjata andalannya untuk berburu. Senjata itu adalah hadiah dari sang ayah. Setelah selesai, Tag pun langsung bergegas bubuk cantik. Hari pun berganti. Di pagi hari, ayah Bo terlihat sangat sibuk. Ia sedang menyiapkan kado dan kue ulang tahun untuk putri tercintanya. Ternyata di hari itu juga Tag sedang berulang tahun. Hore, selamat HBD Tag. Setelah semuanya beres, Bo pun langsung bergegas ke kota untuk belanja bulanan sebelum putrinya bangun. Setelah Tag bangun, ia pun merasa senang setelah melihat ada kado dan kue ulang tahunnya. Setelah dibuka, ternyata kado tersebut adalah pistol impiannya selama ini. Ia pun sangat senang dan terharu atas kebaikan ayahnya. Karena di rumah sepi, Tag yang bete itu berencana akan pergi memancing. Di perjalanan pulang, Tag pun menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia pun langsung buru-buru pulang untuk memanggil ayahnya. Kebetulan juga ayahnya sudah pulang dari kota. Setibanya di rumah, Tag pun memberitahu ayahnya tentang penemuannya. Ayahnya yang penasaran pun langsung bergegas mengajak Tag untuk mengecek temannya. Setibanya di tempat tersebut, mereka menemukan seorang wanita yang tergeletak tak berdaya di pinggir sungai dengan luka tembak. Wanita tersebut bernama Januari. Bo yang ternyata berpengalaman dalam dunia medis ini pun langsung membawanya pulang. Setibanya di rumah, Januari yang kesakitan pun memohon agar dia tidak dibawa ke rumah sakit. Karena ia tak mau nantinya banyak pertanyaan dari pihak rumah sakit karena luka tembaknya. Dengan peralatan apa adanya, Bo pun membersihkan dan merawat luka tembak tersebut. Setelah dicek, ternyata luka tembak Januari tembus punggung hingga depan. Namun untungnya tidak ada organ vital yang kena. Setelah selesai melakukan operasi dadakan, Bo pun keluar ke depan menemui anaknya si Tag sembari mengudud. Udud heula bray, udud. Di malam hari, untuk memastikan keamanan Januari, karena tak mau ambil risiko dan sebelumnya juga tak kenal siapa Januari, Bo pun memborgol tangannya.
Malam itu Bow tidak tidur. Ia berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Keesokan paginya, Bow pun pergi ke kota untuk mencari obat, dan Tag pun bergantian merawat Januari. Di sini kita lihat si Tag sedang membangun hubungan dengan Januari agar terlihat lebih akrab. Ia pun bercanda dengannya sembari membersihkan bekas lukanya. Tag juga bercanda kepadanya. Ia berkata jika disuruh menembak Januari oleh ayahnya jika ia coba-coba kabur. That is his name. Where is your dad? I just always call him Bo, I guess. Di tempat lain, saat ayahnya di kota mencari obat, ia bertemu dengan teman lamanya yaitu Sheriff Brad. Ia pun mengobrol santai tentang musim berburu. Dan Bow pun tidak mengatakan apapun tentang Januari. Keep your nose clean. Setibanya di rumah, Bow pun menghampiri Januari yang sudah agak lumayan sehat dan sudah bisa berbicara dengan lancar. Ia bercerita jika pada malam itu, ia diculik bersama temannya Lizzie. Tujuan penculikan tersebut adalah mencari pacar Lizzie, si Johnson. Mereka dibawa ke sebuah tempat terpencil menggunakan mobil. Setibanya di tempat tersebut, si Lizzie ditembak mati di depannya. Lalu Januari yang panik berhasil melepaskan diri. Ia berlari dan ditembak lalu jatuh ke sungai. Dan setelah tersadar, tiba-tiba dia sudah di sini. Dan Bow yang mendengar itu pun merasa kasihan. Namun ia juga tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari mimpi buruknya. Just hurt him. Took us. Put us in a car. Pada keesokan harinya, saat Bow pergi ke sungai, ia tersengaja melihat seorang mayat yang tersangkut di dahan pohon. Setelah ia mengapitnya, ternyata mayat tersebut adalah Lizzie. Karena Bow tidak mau ikut campur, ia pun langsung menghanyutkan mayat tersebut agar mengikuti arus sungai. Setibanya di rumah, ia pun menyadari bahwa bahaya akan segera datang menimpanya. Ia pun berkata kepada Tag kalau para pembunuh itu pasti akan kembali dan mencari Januari yang masih hidup. Untuk itu, Bow berpesan kepada Tag agar dia tetap waspada dan hati-hati. Sejak hari itu juga, Bow yang tadinya selalu terlihat ceria, kini ia menjadi semakin tegang. What is it? Yeah, it is. Come here. But it's necessary bullshit right now. You're gonna keep tugging on the sweater, I'm gonna drag you right in. Di hari lain, Bow pun pergi ke kota dan mencoba menelpon Sheriff. Namun saat telepon diangkat, Bow pun berubah pikiran dan mematikannya. Firasatnya bilang pasti ini ada yang tidak beres. Setibanya di rumah, Bow pun berjaga-jaga di luar rumah. Sedangkan di dalam rumah malah terjadi momen yang mengharukan. Tag bercerita kepada Januari bahwa dulu ibunya sangat cantik sama seperti Januari. Ia juga berkata bahwa ibunya meninggal saat ia masih kecil. Januari yang juga merasa kehilangan sahabatnya ikut bersimpati kepada Tag. Dari obrolan sederhana ini, mereka menjadi sangat akrab. Saat Bow masuk ke dalam rumah, ia sempat marah karena melihat Januari sudah tidak di Borgo lagi dan malah sedang duduk santai bareng Tag. Bow pun mengatakan lagi pada Tag bahwa kita tidak kenal dia. Beberapa jam kemudian, saat Bow sedang menyiapkan kayu bakar untuk memasak makan malam, Tag mencoba menenangkannya dan menjelaskan bahwa Januari bukanlah orang jahat. Pada malam harinya, mereka bertiga pun makan bersama. Suasana sangat hangat, bahkan Januari juga seperti menjadi bagian dari keluarga mereka. Seperti biasa, sebelum santap malam, mereka pun membaca doa terlebih dahulu. Amin. Karena Januari berbeda agama, ia pun diam saja. Setelah makan malam selesai dan Tag sudah tidur, Bow dan Januari duduk di depan rumah sembari mengudut. Ia berkata kepada Januari bahwa lukanya cepat atau lambat pasti akan sembuh. She's sweet. Yeah, she's all right. They got a clinic in Antlers, so take good care of you there.
Di tempat lain di markas kartel narkoboy milik Alejandro, Jason akhirnya tertangkap oleh geng Alejandro. Jason ini adalah polisi yang korup sekaligus menjadi kurir narkoboy Alejandro. Di sini kasus Jason adalah menyelundupkan barang Alejandro. Dia disiksa habis-habisan dan dipaksa memberitahu di mana barang itu disembunyikan. Karena Jason berbelit-belit, tanpa pikir panjang, ia pun langsung dihabisi. No. No, I can still help you. We took care of your little I can lover. do the drops, man. I can make the runs. I can. Now Please. it's your turn. Coward. Kembali ke rumah Bow, ia sadar ia takkan selamanya menyembunyikan Januari di rumahnya. Ia berencana akan membawa Januari ke kota dan menaruhnya di sebuah klinik agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Di pagi hari, Bow menyuruh Tag untuk pergi bersepeda sembari menikmati alam agar supaya pikirannya tenang. Ternyata tujuan Bow menyuruh Tag pergi agar ia tidak tahu kalau Januari akan dibawa ke kota. Saat sedang perjalanan menuju kota, Bow melihat mobil Sheriff. Ia pun turun dan menghampirinya. Di sini Sheriff berkata bahwa ia telah menemukan seorang jasad pria di sungai. Usut punya usut, mayat tersebut adalah Jason. Sheriff juga menemukan mayat Lizzie yang ada luka tembak di kepalanya. Sheriff mengatakan agar Bow lebih berhati-hati dan tidak berurusan dengan orang-orang ini. Ia juga bertanya siapa wanita yang menunggunya di mobil itu. Bow pun menjawab wanita itu adalah keponakannya yang datang merayakan ulang tahun anaknya. Karena Bow memiliki firasat tidak enak, ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke kota. What's going on? Setibanya di rumah, Januari pun menceritakan semuanya yang ia ingat, bahkan melihat wajah salah satu dari pembunuh itu. Hey, baby. You know what we're looking for? Di malam harinya, ada sebuah mobil datang ke rumah Bow. Dan ternyata itu adalah anak buah Alejandro. Mereka berpura-pura bertanya alamat rumah Jason dan menanyakan seorang gadis yang bernama Januari. Bow dengan tenang pun menjawab tidak tahu. Sementara itu, anak buah Alejandro yang mengaku sebagai kakak Januari pun tetap kekeh bertanya soal wanita itu. Karena suasana semakin tegang, Tag pun berpura-pura memanggil Bow untuk masuk dan makan malam agar menghindari perkelahian. Lalu para penjahat itu pun pergi, dan sebenarnya ia tahu kalau Januari berada di dalam rumah Bow. Hari pun berganti. Pada malam selanjutnya, para penjahat itu pun kembali ke rumah Bow. Namun Bow sudah siap sebelum para penjahat itu datang. Kemudian ia langsung menyergap para penjahat itu di mobil. Sementara itu, Bow tidak menyadari bahwa di dalam rumah juga sudah ada para penjahat yang menyerang putrinya. Lalu baku tembak pun terjadi. Setelah Bow berhasil menghabisi para penjahat itu, di pagi harinya Bow pun membakar jasad para kartel itu dan membawa pergi mobil para penjahat itu ke suatu tempat untuk menghilangkan jejak. Hari pun berganti. Setelah kejadian kemarin, Januari pun sangat merasa bersalah dan meminta maaf kepada Bow atas kejadian itu. Januari juga meminta Bow untuk membawanya pindah ke tempat lain. Ia merasa di sini sudah tidak aman untuk dia dan keluarga Bow, karena kemungkinan besar para kartel itu pasti akan kembali untuk mencarinya. Dari obrolan tersebut, Bow pun setuju kalau ia akan mengeluarkan Januari dari rumahnya. Pada keesokan harinya, Bow pun pergi ke suatu tempat untuk mengambil tabungannya yang ia simpan. Lalu ia bergegas pergi. Dalam perjalanan, Bow pun merasa sangat bingung dan khawatir akan keluarganya.
Lalu ia pun mencoba menghubungi Sheriff, satu-satunya orang yang ia percaya. Setelah itu, Bo mengatur pertemuan di sebuah gereja untuk menyerahkan Januari. Bo pun tiba terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Sheriff itu pun datang di sana. Bo menceritakan semua apa yang terjadi dan dia juga meminta agar tidak terseret dalam masalah ini. Found text messages, pictures. And he was compromised. You know something, you gotta talk to me. She had a roommate went missing. That's right. Setelah itu, Bo berkata kepada Januari kalau ia akan dibawa ke kota lain yang aman. Di sini Tag merasa sedih karena harus berpisah dengan Januari. Lalu mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Sebelum Januari pergi, Bo juga memberikan beberapa uang kepadanya untuk memulai kehidupan yang baru. Lalu beberapa saat kemudian, Sheriff pun membawa Januari pergi. Setelah perpisahan tersebut, Bo dan Tag pun bergegas kembali ke rumah. Setibanya di rumah, saat makan malam, Tag pun merasa bete dan ada yang kurang. Dia belum bisa terima atas kepindahan Januari. Di sini Tag berkata pada ayahnya, selama Januari tinggal di rumahnya, ia merasa seperti ada sosok ibu pada Januari. Ia mulai merasa nyaman, namun dikala sedang akrab-akrabnya malah Januari dipindahkan. Di sini Bo merasa bersalah, karena sejak Tag kecil hingga dewasa belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Sedih. Hari pun berganti. Di pagi hari Bo merasa firasat yang tidak enak. Ia pun mencoba hubungi Sheriff. Namun sialnya Sheriff itu tidak bisa dihubungi. Di sini Bo menjadi sangat curiga. Ia pun langsung bergegas ke kantornya. Namun setibanya di kantor, salah satu anak buah Sheriff yang bernama Port berkata kalau hari ini Sheriff tidak bisa masuk kerja. Dari sini Bo pun semakin curiga. Di waktu yang sama, anak buah Sheriff itu berkata kepada Bo, ia mengingatkan Bo supaya tidak terlibat soal masalah pembunuhan ini. Ia juga berkata kepada Bo, mungkin Sheriff sudah dibunuh oleh para kartel tersebut dan Januari kembali ditangkap. Ia juga berkata lagi kepada Bo harus lebih hati-hati karena pembunuh itu tidak akan pernah berhenti mencari saksi mata atas kejadian ini. Bisa jadi korban selanjutnya adalah Bo dan Tag. Dari obrolan ini, Bo bisa menyimpulkan kenapa Port bisa mengetahui jika Sheriff sudah dibunuh oleh para kartel. Dan benar saja, usut punya usut. Ternyata Port ini bekerja sama dengan Alejandro, sang bos mafia itu. Oh, bajingan asu, iki asu Port. Scene pun berganti. Setibanya di rumah, Bo pun menyiapkan senapan mesin andalannya karena firasatnya berkata akan terjadi sesuatu. Dan benar saja, di malam hari Port datang ke rumah Bo. Ia berniat akan menghabisi Bo. Namun sialnya Port tidak mengetahui bahwa Bo juga sudah bersiap akan kedatangannya. Dan benar saja, Bo malah lebih dulu berhasil menyergap Port. Port pun dibawa ke gudang kosong. Bo yang biasanya kalem, di sini ia terlihat menjadi sangat brutal. Ia menginterogasi Port sembari mengulurkan mesin rumput yang kapan saja bisa memotong leher Port. Dalam interogasi tersebut, Bo memaksa Port untuk memberitahu di mana markas mereka. Di sini Bo mengancam Port. Ia akan membunuhnya dengan mesin potong rumput jika Port tidak segera memberitahunya. Karena Port berbelit-belit dan tak segera memberitahu Bo. Inilah yang terjadi. Oh yeah. Hey, relax. Scene selanjutnya saat malam hari sebelum Bo berangkat ke markas Alejandro. Ia menuliskan surat kepada Tag yang sedang tertidur. Dari surat itu terungkaplah rahasia terbesar Bo selama ini. Ibu Tag ternyata tidak meninggal. Ia dipenjara saat Tag masih kecil. Dan selama ini ibunya selalu mengirim surat untuk Tag. Namun surat itu disimpan oleh Bo. Karena ia takut Tag akan terluka jika mengetahui hal ini. Dalam surat tersebut, Bo pun meminta maaf dan berharap Tag memaafkannya. Dear Tag, kid, you are the best part of my life, and I have loved every second, every minute, every day. Setelah selesai menulis surat, Bo pun berangkat ke markas Alejandro dengan membawa Port sebagai sandera. Setibanya di pintu gerbang, ia pun terlebih dahulu menghabisi para cecunguk yang menghalangi jalannya. Setelah selesai menghabisi para cecunguk itu,
Bo pun dihadapkan langsung oleh Alejandro. Setelah saling berhadapan, Bo pun meminta Januari dikembalikan. Tapi Alejandro CS malah menertawakannya. Bahkan ia juga mengancam akan mengambil Tag sebagai gantinya. Mendengar itu, Bo pun sangat marah dan emosinya menjadi meledak. Pertempuran pun terjadi. Di sini baku tembak besar-besaran terjadi. Setelah Bow agak kewalahan, tiba-tiba Tag muncul dan membantunya secara diam-diam. Di sini Bow baru menyadari ternyata Tag mengikutinya dari belakang dengan menyelinap di jok belakang. Baku tembak pun masih berlanjut. Bow pun berhasil menghabisi beberapa kartel tersebut. Sementara itu Tag dengan senapan snipernya memantau ayahnya dari atas sembari menghabisi para kartel yang menghalangi ayahnya. Namun sialnya ternyata keberadaan Tag diketahui oleh salah satu kartel. Ia diam-diam menyelinap dan akan menghabisi Tag. Dan inilah yang terjadi. Di tengah kekacauan tersebut, Bow pun juga berhasil menyelinap ke dalam gedung untuk mencari Januari. Sebelum ia menemukan Januari, tiba-tiba Alejandro menyergapnya dari belakang. Di sini Bow sudah kewalahan dan kehabisan tenaga. Ia pun pasrah, namun saat Alejandro akan menghabisi Bow, tiba-tiba ya, Tag datang di waktu yang tepat. Setelah itu, pada akhirnya mereka berhasil menemukan dan menolong Januari, lalu membawanya ke rumah mereka. Sebulan setelah kejadian itu, terlihat Bow dan Tag memulai kehidupannya kembali yang lebih tenang. Di sini suasana menjadi sangat haru ketika Bow mengantar Tag untuk bertemu ibunya. Pada akhirnya mereka berdua pun bertemu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Bow pun hanya bisa melihat dari kejauhan dan terlihat sangat bahagia dan terharu. Dan inilah menjadi awal baru kehidupan mereka. Dari alur film Hunting Session ini, kita jadi tahu bahwa terkadang perbuatan baik bisa membawa kita ke dalam bahaya yang tak pernah kita bayangkan. Oke guys, dan film ini pun berakhir. Selamat Happy New